Allahumma arhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nahana 'an ittiba'il hawa'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah wa ikhwati fid din, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa dunia ini memiliki sifat, dan salah satu sifat dunia ini adalah sari'ul waqt. Sari'ul waqti yaitu tempat yang begitu cepat, tempat yang begitu singkat, yang tempat yang begitu padat. Maka kalaulah kita tidak mencermati dan tidak mengetahui akan sifat dunia yang singkat cepat ini, maka pasti kita akan terlalaikan, kita akan terlupakan oleh keadaan dunia yang memang dunia ini sangat penuh dengan keadaan yang melalaikan. Maka masyaallah mukminin, ya, kita ketahui bahwa cobaan di dunia ini begitu banyak. Ya, dan cobaan yang Allah berikan bukan hanya sekadar cobaan-cobaan yang bersifat sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tapi cobaan yang berupa kenikmatan-kenikmatan, ya, yang jarang kita sadari. Bahkan kenikmatan-kenikmatan ini tidak sedikit banyak melalaikan kita untuk lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ana ingin mengatakan kepada antum semua, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan kullu ni'matin, setiap kenikmatan yang Allah berikan, la tuqarribu ila Allah azza wa jalla, yang tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun, waspadalah, karena nikmat tersebut itu akan menjadi bencana, akan menjadi petaka. Jadi ingat sekali lagi, kenikmatan yang kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kenikmatan yang tidak kita jadikan sebagai wasilah pelantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat kenikmatan tersebut itu akan menjadi baliyah, akan menjadi bencana, akan menjadi petaka. Maka hati-hatilah masyaallah mukminin ini, ya, bahwa di saat kita menghadapi sebuah bencana, kita sedang Allah berikan cobaan, Allah timpakan petaka kepada diri kita ataupun negeri kita, sebetulnya itu bisa dikarenakan kenikmatan yang begitu banyak yang Allah karuniakan, tapi ternyata tidak kita gunakan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah satu daripada efek, ya, akibat berbuat dosa itu, yang pertama itu adalah di mana Allah akan menghilangkan nikmat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bencana. Itulah naudzubillah, ya, efek dari sebuah dosa itu, nikmat akan hilang dari diri kita, dan bukan hanya nikmat yang hilang, tapi bencana pun akan mendatangi kita. Maka salah satu obat terbaik bagi kita adalah apa? Yuk kita fahami, kita sadari bahwa sifat dunia yang singkat ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan dalam Al-Qur'an. Allah banyak bersumpah tentang waktu, ya, yang Allah menyebutkan mulai dari waktu fajar pun Allah sebutkan wal fajr. Ya, masuk waktu subuh pun Allah pun bersumpah juga was-subhi. Ya, masuk pagi pun wad-duha. Setiap waktu Allah bersumpah dengan waktu itu. Kenapa? Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita, berhati-hatilah dengan waktu. Karena masyaallah mu'min Allah muliakan, dunia ini hakikatnya Allah ciptakan kepada kita. Sebagai Imam Syafi'i mengatakan,
Kita hidup dunia ini adalah sebagaimana kita itu hanya betul-betul menunggu waktu sholat. Kita ini hidup hanya di antara waktu sholat sebetulnya. Coba kita pahami, ya, kita bangun subuh, sholat subuh, kita beraktivitas dari subuh sampai zuhur, ya, ketemu zuhur kita sholat lagi. Selesai zuhur apakah selesai? Tidak. Silakan kita beraktivitas yang lainnya. Tapi kita ketemu waktu asar, kita pun ketemu sholat asar. Terus ya, setiap waktu yang kita jalani, kita itu hanya di antara waktu-waktu sholat saja. Dan di saat kita tidak mampu melakukan sholat, maka berarti itu waktunya kita untuk disolati. Kita udah mati saat itu. Maka orang-orang yang dia menyanyiakan waktu sholatnya, na'udzubillahi min dzalik, maka berarti orang-orang yang sudah betul-betul tidak mengharapkan kehidupannya. Berarti dia orang yang betul-betul sudah mengharapkan kematian untuk disolatinya. Maka manfaatkanlah setiap kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, ya, bahwa hakikatnya kita ini hidup sedang berlomba dengan kematian. Berlomba dengan kematian. Kadang kita lupa, ya, dengan bertambahnya umur kita merasa bahagia. Dengan bertambahnya umur, tidak sedikit di antara kita merayakannya dan bahkan saling mendoakannya untuk panjang umur. Padahal sebetulnya masyaallah mukminin, semakin umur kita bertambah, hakikatnya semakin dekatnya kita kepada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang Allah hidupkan di dunia ini, itu semuanya mereka akan merasakan kematian. Jadi kita sedang berlomba dengan kematian. Maka kalaulah kita tidak memaksimalkan perlombaan ini, waktu berlombanya kita, maka kita betul-betul sangat merugi. Maka masyaallah mukminin yang Allah muliakan, ya, marilah Anda mengajak kepada semua di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan jaminan berupa pahala-pahala yang Allah limpahkan atau lipat gandakan dari setiap amal ibadah kita. Ya, jangan sia-siakan Ramadan ini, ya, untuk betul-betul kita memperbanyak ibadah kita. Jangan pernah menyepelekan setiap kebaikan, sekecil apapun juga, ya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan pun Rasulullah bersabda, la tahqiruna ahadukum bil ma'ruf. Janganlah kamu menganggap remeh tentang perkara kebaikan, walau antalaqo akhaka biwajhin talqin. Walaupun kamu ketika bertemu dengan saudaramu dimanapun, baik di masjid, baik di kantor, baik di luar, dengan apa? Dengan menampakkan muka wajah yang berseri saja. Tidak menampakkan muka yang masam, muka penuh kekesalan, muka penuh dengan permasalahan. Berseri saja kepada mereka, itu dicatat sebagai sebuah kebaikan. Masya Allah. Setiap kebaikan di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Maka dengan itu saja Rasul mengingatkan kepada kita agar jangan menganggap remeh sebuah kebaikan. Maka insya Allah, ya, kita harus pahami di Ramadan ini, setiap waktunya, setiap amal ibadahnya, setiap kebaikan itu menjadi sebuah ibadah yang masya Allah, ya, ini akan menjadi sebuah harapan kita akan mempersiapkan perbekalan terbaik kita. Maka kita jadikanlah muhasabah, evaluasi kita. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita banyak menyanyiakan, kita terlalu terlalaikan dengan dunia di bulan Ramadan ini. Tapi di momen Ramadan ini, ya, kita sekarang kan banyak dibatasi aktivitas di luar, ya, aktivitas dunia Allah batasi. Mungkin itu pun hikmahnya karena kita selama ini terlalu banyak melalaikan Ramadan dengan urusan dunia. Tapi sekarang kita maksimalkan, ya, walaupun di saat kita banyak terbatas untuk bisa memaksimalkan aktivitas ibadah kita di luar rumah atau di luar dari lingkungan kita, tapi kita bisa maksimalkan untuk memperbanyak tilawatil Quran, ya, memperbanyak muhasabah, tilawah Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca hadis-hadis, membaca buku-buku. Dan sekarang pun bukan tidak menutup kemungkinan, mungkin kita memang sekarang dibatasi untuk bisa ikut ke majelis ta'lim. Setiap kultum-kultum, kajian-kajian yang ada kan sekarang ditiadakan di beberapa masjid-masjid yang ada. Tetapi Allah berikan kenikmatan kepada kita berupa keluasan ilmu dengan apa? Dengan teknologi-teknologi yang sekarang tidak ada batasnya. Ya, di rumah pun kita duduk bisa sambil mendengarkan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah, kajian-kajian. Ya, mungkin dulu kita kalau kajian sendirian, berangkat karena istri anak kita bisa kita bawa. Tapi dengan momen kita mungkin sekarang di rumah, kita ajak anak istri kita duduk bersama.
kita putar kajian-kajian keilmuan ya, yang menceritakan atau yang membahas tentang masalah hal-hal yang sangat kita butuhkan. Jadi gak ada alasan. Jadi jangan sampai keadaan ini membuat kita malah semakin bermalas-malasan, ya, malah kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan ini. Jadi momen terbaik kita di rumah dengan keluarga, jika momen terbaik untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini, kenikmatan waktu yang Allah pertemukan Ramadan ini untuk apa? Memperbanyak mengkaji ilmu walaupun secara online, ya, baik di TV, di handphone dan yang lainnya, dan berusaha kita bersama-sama setiap ilmu yang didapatkan kita aplikasikan, kita amalkan bersama-sama, bertahap. Tapi dengan ingat konsepnya ibda binafsi, mulai dari diri kita dulu. Ya, ibda binafsi, diri kita mulailah. Apa yang telah kita pahami selama ini yang mungkin belum kita amalkan, kita terapkan. Terkhusus ya tentang Al-Qur'an, karena Ramadan adalah syahrul Qur'an. Ya, kita perbanyak tilawat Al-Quran. Mungkin kalau dulu kita menghatamkan hanya sekali dua kali, sekarang karena kita banyak di rumah, yuk kita tingkatkan ya dengan memperbanyak tilawat Al-Quran. Mungkin dulu kita hanya sebatas membaca saja, ya, kita tidak menambah hafalan kita. Mulai Ramadan ini kita perbanyak hafalan kita. Kalau kita yang belum hafal juz 30, ya minimal kita ya targetkan sekarang juz 30 kita hafalkan. Ya, kalaupun yang dulu mungkin kita hanya membaca Quran, fokus karena hafalan, tapi kita mungkin kurang fokus untuk memperbaikan bacaan ataupun tahsinnya. Yuk, kita mulai kita perbaiki tahsin kita. Ya, sekarang insya Allah walaupun nggak bisa langsung kita bisa belajar, kita bisa online ya. Kita bisa sekarang ikut beberapa kajian-kajian tahsin secara online yang bisa mengarahkan kita memperbaiki setiap bacaan kita. Jadi insya Allah berbagai macam manfaat kebaikan ibadah bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, apapun dalam keadaannya, dan insya Allah bagi orang yang beriman dia akan faham setiap waktu yang Allah berikan itu sangat bermanfaat. Setiap kelalaian waktu yang ditinggalkan itu akan merugikan dirinya, keluarganya, bahkan bukan hanya kepentingan-kepentingan ataupun keuntungan dunia, tapi setiap kelalaian waktu yang disia-siakan maka akan merugikan kelak di kehidupan akhirnya, itu di akhirat kelak. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengarungi kita ataupun memberkahi kita di bulan ini, dan juga memberkahi setiap waktu yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam manfaat dan juga kebaikan serta ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kenikmatan yang Allah berikan tidak menjadi sebuah bencana ataupun petaka yang semakin memberatkan diri kita dan juga negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.